Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Menjelang akhir tahun 2024 ini, Yohanes memberikan peringatan kepada kita dengan menulis demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus itu. Menurut penulis kitab Wahyu, Yohanes, antikristus itu adalah sosok yang bertentangan dengan Kristus, atau bisa kita katakan sebagai musuh Kristus. Dia yang akan memimpin dunia dalam periode kesesatan dan penderitaan sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Dia akan melakukan penipuan besar-besaran dan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Karena itu, kita diminta waspada supaya tidak disesatkan oleh berbagai pengajaran sesat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sepanjang tahun 2024 ini kita mengalami berbagai musibah. Banjir, kekeringan, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah di tahun 2025 kita akan mengalami nasib yang sama? Menurut Santo Yohanes, semuanya itu tergantung dari cara hidup dan bertindak kita. Dia menulis demikian, "Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran." Hal yang sama akan kita alami lagi. Karena itu, kita diajak untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran yang membuat kita bisa berdiri teguh dan kokoh ketika kita berhadapan dengan sekian banyak masalah yang kita alami. Roh Kudus akan menuntun kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya di balik seluruh peristiwa hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia terus menyertai kita sampai akhir zaman, dan itu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bersama akan mengakhiri tahun 2024 ini dengan memasrahkan diri pada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan telah menjadi nyata dalam sabda yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Firman datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari belenggu si antikristus itu. Dia adalah putra tunggal Allah, Yesus Al-Masih, Immanuel, Allah beserta kita. Maka hidup kita adalah buah kasih karunia Allah. Maka mari kita bagikan kasih itu kepada semua orang, siapa saja yang kita temui di dalam hidup kita. Maka ketika kita
akan melepas pergikan tahun ini, kita mau belajar untuk mensyukuri semua berkat Tuhan yang sudah kita alami selama tahun ini. Entah suka dan duka, kita syukuri, kita terima semuanya itu sebagai anugerah Allah. Dan mari Bapak Ibu, kita juga masuk dalam diri sambil bertanya, apa rencanaku di tahun yang baru, tahun 2025 yang akan datang. Dan sebagai orang beriman, kita sungguh yakin dan percaya seluruh tahun 2025 kita akan diterangi oleh roh dan kebenaran Allah sendiri. Tuhan akan menuntun kita untuk melewati setiap apapun yang akan kita alami selama tahun yang akan datang. Semoga tahun baru nanti menjadi tahun Tuhan, tahun penuh berkat untuk kita sekalian. Kita mengucapkan selamat tinggal untuk tahun 2024 yang penuh dengan kenangan ini. Semuanya akan menjadi kenangan. Tetapi sekali lagi, tahun 2024 menjadi kesempatan untuk kita belajar banyak hal, menimba kekuatan untuk melangkah maju di tahun yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.